Oh iya, boleh Pak Ibnu Kalam. Selamat malam Pak Ibnu, apa kabar? Ya, selamat malam, baik. Ya, puji Tuhan, shalom Pak, haleluya. Ya, salam, salam. Haleluya. Gimana Pak kabar? Sudah lama saya nggak dengar Bapak nih. Saya nggak. Iya, saya sibuk bekerja dengan sibuk membuat video-video juga. Oh begitu. Mantap Pak Ibnu Kalam. Ya. Saya pendekar itu Pak, pendekar Jakarta Rum. Lebih banyak. Ya. Ya. Iya, mantap Pak. Pak Ibnu, Bapak bisa kasih komentar sedikit Pak. Ini teman kita Ibu Iis. Kan Iya, saya mau dulu izin untuk tanya-tanya dulu sama Ibu. Ya, silakan Pak, silakan. Ya. Apa yang selamat malam Bu Iis. Malam Pak. Ya, sewaktu Ibu di Islam dulu, apa yang mendorong Ibu sampai percaya kepada Tuhan Yesus Kristus? Yang Dijawab pertama, pendek saja jawabannya, Bu. Saya dijamah sama Tuhan, mendengarkan lagu-lagu, dan saya juga terlalu berat ikutin ajaran yang lama. Oh ya. Apakah Ibu dulu membaca, karena Ibu suaminya Ibu adalah orang Kristen, apakah pada waktu di dalam perjalanan hidup itu dengan suaminya Ibu, apakah pernah membaca Alkitab? Saya belum pernah baca Alkitab, nggak ada yang ngasih, boro-boro. Nggak boleh megang kan sama orang tua saya, maksudnya jangan pegang-pegang itu, nggak boleh pegang-pegang Tidak, maksud Alkitab. saya setelah Ibu menikah, kan suami Ibu Kristen. Iya Kristen, tapi saya pegang, tetap, itu pegang, saya pengen tahu gitu loh, pengen tahu itunya orang Kristen tuh kayak apa gitu loh, apa bukunya gitu loh. Saya pengen tahu bukunya kayak apa gitu, apa sama dengan saya yang lama gitu. Harus belajar Arab juga gitu loh. Ternyata kan beda. Ya, sudah. Nah, sewaktu Ibu di Islam, Ibu mengikuti mazhabnya siapa? Misalnya dalam hal mengenal Tuhan. Apakah yang sifat 20 itu seperti Pak Ustaz Somad atau Pak Ustaz Piranda? Pernah dengar sifat 20, Bu? Iya. Ya, itu yang sering Ibu dengarkan. Iya, tiap itu sama ayah saya diajarin kayak gitu, sifatnya 20. Iya, berarti Ibu pengikutnya dengan keluarganya Ibu itu, dengan bapaknya Ibu itu adalah pengikutnya Imam Asy'ari. Nah, berarti sifat 20. Sekarang kalau Ibu di Kristen, sekarang Yesus itu utusan atau dia Allah? Yesus Kristus yang disalib itu, Bu? Iya Pak. Sudah pernah pelajari itu, Bu, bahwa siapa itu Yesus Kristus yang disalib itu? Pernah, saya ikut itu ya. Tahu itu. Suami saya juga ngasih tahu gini gitu. Ya, menurut Ibu Yesus Kristus waktu beliau setelah dikubur itu, setelah disalib, dikubur, siapa yang membangkitkan itu, Bu? Yang bangkitkan Roh Kudus. Jadi dia Oh ya, sudah, jangan dijawab panjang, sudah. Jadi saran saya ya Ibu masih perlu belajar juga, dan yakinlah bahwa orang Kristen itu menurut Al-Quran masuk surga, Bu. Tidak ada masalah. Ya, didukung oleh Al-Quran. Cuma dari jawaban-jawaban Ibu, saya sarankan untuk tetap belajar Alkitab. Tidak usah lagi belajar Al-Quran, akan bikin pusing. Ya. Belajar Alkitab saja, sebab orang Kristen itu juga masuk surga. Ya, tapi yang benar, ya Kristen yang benar ya. Iya Pak. Ya. Kemudian yang saya ingin tanggapi tadi itu, Ibu mengatakan supaya ini berguna bagi orang Islam ya. Jangan sampai salah paham, jangan sampai Ibu difitnah lagi. Lebih baik Ibu jawab tidak tahu saja. Ya, jadi
kalau orang di kuburan itu berdoa hanya perantara, jadi bukan berdoa kepada orang yang terkubur, tetapi menggunakan namanya. Tapi biasanya ya orang yang berdoa di situ bukan menggunakan nama orang yang dikubur itu, tetapi menggunakan nama Nabi. Jadi misalnya begini, saya berdoa kepada atas nama Nabi Muhammad, saya berdoa kepada Allah. Jadi bukan berdoa kepada orang yang berkubur. Tapi kalau sekelas Gus Dur, misalnya kita ke kuburannya Gus Dur, itu boleh namanya Gus Dur. Atas nama Gus Dur saya berdoa kepada Allah, itu boleh kalau sekelas wali. Tapi kalau kelasnya orang biasa lebih baik gunakan Nabi Muhammad. Nah itu. Terus kalau saya tanggapi dari Pak Kace mengenai Nabi Muhammad dikerumuni jin, jin itu adalah berasal dari kata jannah. Jadi jin itu sebenarnya makhluk surga. Jadi bukan berkonotasi kepada negatif. Tetapi makhluk jin itu adalah makhluk berkonotasi kepada baik. Karena arti dari jin itu adalah asal katanya ya. Pengertian jin itu adalah jannah, tempat yang baik, tempat yang nikmat. Jadi mirip dengan surga. Ya, jadi jannah itu mirip. Jadi jin itu makhluk surga. Nanti jin itu terbagi dua. Menjadi malaikat dengan iblis. Jadi iblis dulu juga masuk makhluk surga. Cuma karena durhaka sampai diusir. Itu. Ya, saya rasa itu saja, Bu. Jadi saran saya jangan khawatir, tetap istiqamah, jangan lagi bolak-balik ya. Sebab di dalam Al-Quran itu petunjuknya begini. Orang yang murtad itu jangan sampai dia misalnya dari Islam ke Kristen, jangan sampai dia di Kristen malah menjadi lebih sesat lagi. Demikian pula sebaliknya, dari Kristen ke Islam, di Islam malah dia masih tersesat juga. Itu kritiknya Al-Quran, ya, ancamannya itu berat. Jadi usahakan sewaktu ibu di Kristen sekarang, carilah pengetahuan tentang Tuhan itu dengan baik dan benar. Nah, itu Ya, saran Pak. saya saja. Ya, jangan khawatir orang Kristen itu masuk surga menurut Al-Quran. Amin. Ya, sudah Ya. Pak Yusuf. Makasih ya, Pak. Baik, terima kasih Pak Ibnu. Tuhan Ya, berkati, Pak. sama-sama. Oke, haleluya. Sebentar Pak Ya. Ibnu. Ya, Tadi Pak Ibnu berkata, kirim. Pak Haji, kirim manunya ini, berkahnya. Aduh. iya, ini mau saya kirim berkahnya ke Pak Ibnu. Ya, makanya biasanya juga kalau tidak ada koneksi susah Pak mau kirim. Ya, Internet sekarang juga kalau kan banyak, tidak ada koneksi ya, nggak bisa live banyak kita Pak. COVID ini. Ya. Jadi harus punya koneksi Pak. Kalau mau kirim berkah jasmani harus punya rekeningnya. Ya, kalau mau berkah rohani harus punya hatinya yang kudus. Gitu Pak. Ya. Jadi berkah rohani dari kalau Tuhan, saya kalau kita tidak punya hati yang kudus nggak masuk Pak. Tapi kalau kalau saya ngomong begini di media sosial, orang Islam akan tuduh saya, itu Pak Kalam hanya cari uang saja di YouTube. Biarin aja. Ya, saya biarin. Ada video saya itu yang agak menohok itu, judulnya itu. Nggak apa-apa. Ada video saya itu judulnya. Ya. Judulnya begini, kalau Yesus itu Tuhan, masalah buat lo. Ya, ada video saya buat. Kalau Yesus itu Tuhan, masalah buat lo. Nanti mantap. Tonton juga Bu, itu video saya itu. Ya, sudahlah. Baik Pak Ibnu. Ya, Terima kasih Pak. Ya, sama-sama.